penembakan Yosua di rumah Duren 3. Putri marah ketika mengetahui Yosua meninggal dan Sambo menjadikan peristiwa pelecehan sebagai penyebabnya. Yang mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di sela istirahat, tanpa jelas apa yang terjadi, saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat. Dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan, saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati, apa yang terjadi di luar sana? Tak lama berselang dalam keadaan masih kebingungan dan cemas, suami membuka pintu dengan terburu-buru, masuk kamar, kemudian langsung mendekap kepala saya di dadanya dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi. Dalam kondisi yang takut sekaligus bingung, saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah. Lalu saya diantarkan Dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya. Yang mulia, pada tanggal 9 Juli 2022, pagi hari suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia. Saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut. Suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri peristiwa tembak-menembak antara Yosua dan Dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya. Waktu dijelaskan hal tersebut, saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menangis. Itu salah satu cuplikan dari pledoi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dalam sidang kemarin. Kita masih berbicara dengan Bang Ramos Huta Barat, penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, dan juga Pak Abdul Fikar, ahli hukum pidana yang juga masih bersama kita pada pagi hari ini. Pak Abdul Fikar masih bersama kami ya? Pak Fikar? Ya, Oke. oke. Baik, Pak Fikar, dalam pembelaan kemarin, khususnya untuk Eliezer, kita mendengarkan bagaimana penasihat hukum dari Eliezer masih menekankan bahwa Eliezer ini adalah alat. Eliezer tidak dalam posisi berkeinginan untuk membunuh Yosua, tidak memiliki kepentingan juga untuk membunuh Yosua. Dan semua yang ia lakukan hanyalah berdasarkan perintah dari seorang jenderal. Apakah Anda setuju dengan argumentasi yang disampaikan di dalam pledoi oleh penasihat hukum dari Eliezer bahwa alat ini justru tidak bisa dipidana karena seperti hal lainnya ia mencontohkan penggunaan alat mungkin remote control, penggunaan mungkin hewan sebagai media untuk melakukan sebuah pembunuhan, ya ini hanyalah alat, tapi bukan di situ pidananya, Pak Fikar. Ya, sebagai sebuah pembelaan pledoi, saya kira argumen ini bisa saja digunakan ya. Ini kan sama dengan sebenarnya mendasarkan pada ketentuan pasal 51 di dalam KUHP, yaitu perintah jabatan. Bahwa ada pola relasi antara atasan dengan bawahan yang cukup jauh, jenderal dengan prajurit begitu kan, yang cukup jauh sehingga setiap perkataan diterjemahkan sebagai perintah gitu. Nah itu yang argumen penasihat hukum kan seperti itu. Ya. Nah hanya saja kalau itu terjadi di ketentaraan mungkin bisa dimaklumi gitu ya, tetapi ketika ini terjadi di ruang yang lain termasuk di kepolisian umpamanya kan meskipun secara birokratis ada atasan bawahan gitu ya, tetapi sebenarnya dalam bidang hukum itu yang disebut atasan itu adalah aturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri gitu sebenarnya ya. Nah mestinya
Richard ini juga sebelum melakukan itu, ya Richard Eliezer ini melakukan itu, dia juga mestinya ada kajiannya dulu atau ada pikirannya dulu gitu, ya ada pikirannya kok harus menembak temennya gitu. Nah padahal polisi hanya ada 3 kesempatan, ya ada 3 kesempatan yang dia melakukan penembakan, tetapi itu dilindungi oleh hukum secara legal. Umpamanya 1, ya yang pertama ketika dia berhadapan dengan serangan dari penjahat, gitu ya, yang sedemikian rupa sehingga kalau dia tidak menembak dia yang akan tertembak atau dia akan mati. Nah itu satu keadaan. Nah keadaan lain umpamanya ketika seorang polisi diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati, ya atas dasar perintah putusan pengadilan. Nah itu juga tidak dihukum. Nembak di dalam konteks itu juga tidak dihukum, gitu ya. Nah yang lainnya adalah ketika berhadapan dengan saya kira polisi tidak pernah berhadapan dengan musuh karena musuhnya penjahat, ya. Nah dengan penjahat sekalipun kan juga tidak boleh, dan kalaupun boleh itu menembak kakinya, gitu. Ya, dalam keadaan tertentu di mana polisi tidak dalam keadaan terdesak diserang gitu, dia mengejar umpamanya, kalau tadi diserang boleh nembak. Nah tapi kalau dia mengejar selain nembak ke atas, yang boleh dia tembak adalah kakinya atau bagian tubuh ke bawah. Nah itu sebenarnya kesempatan yang di mana polisi boleh menembak tapi dilindungi oleh hukum, gitu. Nah kira-kira itu ininya. Nah karena itu ketika Richard ini melakukan penembakan, mestinya dia berpikir juga apa konteksnya saya menembak Richard ini, menembak korban Joshua ini, kan mestinya seperti itu, ya. Maksud saya serendah-rendahnya pangkat polisi, dia pasti juga mendapat pendidikan kepolisian, gitu. Ya? Dan mestinya dia berpikir, dan buktinya yang diperintah pertama itu menolak. Siapa namanya yang diperintah? Ricky Rizal. Ricky Rizal itu dia bisa menolak gitu. Saya nggak berani, saya tidak tega dan sebagainya gitu. Ya kan, apapun jawabannya. Tapi yang kedua Ricky ini yang menerima perintah langsung laksanakan. Nah, mestinya itu yang menurut saya kenapa dia kemudian masuk ke dalam klaster perencana juga gitu. Dakwaannya menjadi perencana pembunuhan juga. Begitu. Baik, kalau Bang Ramos, apakah dari Anda atau mungkin dari keluarga korban juga lebih melihat Eliezer ini memang benar-benar diperalat atau dijadikan alat oleh Verdi Sambo? Dari keluarga kami menilai bahwa memang pada awalnya niat untuk melakukan pembunuhan itu tidak pernah diniatkan oleh Baradae Joshua Barat. Tapi karena tadi di bawah tekanan dan di bawah rasa ketakutan dan di bawah dari hierarki pangkat yang terlalu tinggi, kami melihat ada keterpaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Dan itu juga sudah dipaparkan oleh penasihat hukum dari Baradae dalam nota pembelaannya kemarin. Jadi kami menilai peran pentingnya si Baradae dalam perkara ini, pertama adanya tekanan dan paksaan tersebut, dan tidak ada niat dari dia untuk melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, dia menjadi justice kolaborator dalam perkara ini yang membuat perkara ini menjadi terang. Jika dia tidak memberanikan diri untuk menyatakan kebenaran dalam perkara ini, mungkin perkara ini tidak terungkap. Itu yang menjadi pertimbangan dari keluarga. Makanya keluarga menyerahkan ini semua kepada yang mulia majelis hakim untuk menilai perkara ini sebagai menjadi objektif dan memenuhi rasa keadilan, yang dimana kami menilai tuntutan jaksa yang diberikan kepada Baradae itu tidak memenuhi rasa keadilan karena dia lebih tinggi, sedangkan si terdakwa lain lebih rendah dari dia. Sementara pengungkapan dari perkara ini mempunyai peranan penting dari Baradae sebagai justice kolaborator. Itu mungkin yang rasa keadilan dari keluarga. Atau kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi atau siapa sebenarnya yang terlibat dan apakah ini benar-benar pembunuhan berencana atau tidak begitu. Nah, kalau dari keluarga saya yakin tentu saja menginginkan melihat luka yang dialami oleh keluarga saat ini, dan mungkin ini harus menjadi suatu luka yang lama yang dijalani oleh keluarga korban. Saya yakin ingin pelaku utama dihukum seberat-beratnya.
saya yakini pasti itu yang diinginkan, dan ini juga sudah pernah disuarakan juga oleh orang tua dari almarhum Yosua. Kalau Sambo saat ini tuntutannya seumur hidup, kita tidak tahu vonisnya bagaimana, tapi apakah dari keluarga sendiri masih ada yang mengganjal terkait dengan tuntutan terdakwa lainnya, Bang Ramos? Warga terhadap tuntutan Ferdy Sambo saja itu keluarga sudah merasa sangat tidak memiliki rasa keadilan, apalagi terhadap terdakwa lain, terdakwa Pc, dan apalagi juga terhadap terdakwa Barada Eliezer yang dituntut lebih berat dari terdakwa yang lain. Nah, di mana kemarin juga saya mungkin menyinggung sedikit, ada dalam pledoinya si terdakwa Pc menyatakan dia punya rasa sedih tidak bertemu sama anaknya. Tapi bagaimana pertimbangan bahwa keluarga Yosua, ibu Yosua yang tidak bisa bertemu anaknya seumur selamanya, itu yang menjadi rasa keadilan dari keluarga yang sangat tidak terpenuhi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Makanya kami dan keluarga sangat berharap Majelis Hakim yang mulia itu memutus perkara ini secara objektif, memenuhi rasa keadilan, di mana bukti-bukti yuridis sudah terbukti semua. Tidak ada hal yang meringankan kepada Ferdy Sambo dan terdakwa yang lain, maka kami sangat mengharapkan bahwa Majelis Hakim yang mulia memberikan hukuman yang memang maksimal terhadap para terdakwa. Oke. Nah, tadi sedikit mengambil dari apa yang dikatakan oleh Bang Ramos, keluarga berharap tidak ada unsur meringankan yang menjadi pertimbangan hakim bagi Ferdy Sambo. Pak Fikar, pertanyaan terakhir, kalau memang sampai hakim menemukan melalui pledoi ada hal yang meringankan, apakah bisa dipastikan hukuman Ferdy Sambo akan diperingan dari seumur hidup mungkin menjadi hitungan tahun? Iya, hukuman itu kan cuma dua, ya kan? Hukuman itu cuma dua, hukuman tak terbatas. Mati dan seumur hidup itu sama sebenarnya. Ya. Bedanya seumur hidup itu seumur hidup di penjara sampai mati, gitu ya kan? Dan yang tertentu tuh minimal 1 hari, paling lama 20 tahun kan begitu, ya kan? Nah, itu tadi saya kembali kepada fungsi pledoi itu. Apakah di dalam pledoinya itu bisa menyentuh hakim, kemudian menggeser pada hukuman yang tidak tertentu ke hukuman yang tertentu gitu. Ya, maksudnya dari seumur hidup umpamanya ke 20 tahun atau ke berapa gitu. Nah, itu tergantung pada pertimbangan majelis hakim. Sejauh mana majelis hakim menangkap rasa keadilan di dalam masyarakat, gitu. Perasaan keadilan di dalam masyarakat itu yang menjadi faktor penentunya, gitu. Nah, kalau seperti juga dikemukakan oleh para terdakwa itu ya, terutama FS dan istrinya ya, bahwa hampir semua masyarakat menurut dia sudah menghukum, ya sudah menghukum dengan cara membencinya dan menghujatnya segala macam gitu, ya. Nah, saya kira itu bisa menjadi gambaran gitu ya. Hakim bisa juga mengambil gambaran dari situ gitu ya. Sejauh mana sebenarnya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan hakim. Nah, karena kewenangan dan kebebasannya sebenarnya tuntutan itu kan hanya permintaan jaksa, tetapi sepenuhnya hakim apakah dia mau menghukum lebih dari tuntutan atau kurang dari tuntutan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan hakim gitu ya. Tetapi kecenderungannya itu tadi yang saya bilang, ketika hakim mau menggali rasa keadilan dalam masyarakat, maka hakim akan menemukan maksud saya hukuman yang pas itu apa begitu. Tapi mungkinkah karena tuntutannya seumur hidup, mungkinkah hakim tetap memasukkan unsur yang meringankan, karena masih kosong nih unsur yang meringankan bagi Ferdy Sambo, tanpa mengubah hukuman atau vonis sesuai tuntutan? Mungkinkah itu dilakukan? Nah, itu yang agak sulit, karena tuntutan dari jaksa saja itu sudah maksimal, karena itu tidak ada yang meringankan. Maksimal itu biasanya untuk perbuatan-perbuatan yang dari sisi apapun dilihat tidak ada yang meringankannya begitu. Nah, sehingga dituntut hukuman maksimal gitu. Nah, apakah hakim bisa merubah itu? Bisa, karena memang dia berwenang, karena kebebasan dan kewenangannya itu tadi saya bilang. Kemudian dia umpamanya mencari, melihat ada
unsur yang meringankan dari para terdakwa, dan dia digunakan oleh hakim itu untuk juga menjadi bagian dari pertimbangan hukumannya gitu. Nah bisa ya, nggak ada masalah gitu. Nah karena itu kemudian hakim bisa menjatuhkan sama dengan tuntutan jaksa, melebihi tuntutan jaksa, atau bahkan mengurangi tuntutan jaksa. Itu semuanya kembali kepada perasaan keadilan dari hakim itu sendiri. Karena menurut secara yuridis pembuktian udah selesai gitu dan terbukti gitu. Nah tinggal sekarang itu tadi hakim sejauh mana hakim bisa melihat rasa keadilan dalam masyarakat, juga tentu saja rasa keadilan yang ada pada dirinya. Begitu, Mas Timothy. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar dan juga Bang Ramos Huta Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan ikuti terus bagaimana perjalanan dari peradilan ini. Salam sehat untuk Bang Ramos dan juga Pak Fikar. Selamat pagi.